Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini dalam ibadah yang penuh sukacita. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita telah mengalami semua kebaikan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita sama-sama untuk sepakat kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena Tuhan begitu amat sangat baik. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan, karena Engkau layak dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini, kami sehat, kami bersuka cita, itu semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini, kami di tempat ini beserta seluruh umat-Mu dimanapun berada, kami memenaikkan ucapan syukur kami dari hati kami yang terdalam atas kebaikan dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya apa yang kami lakukan, kiranya apa yang kami persembahkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami sungguh rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu. Karena di mana hadirat-Mu ada, di situ ada pemulihan, di situ ada kelepasan, di situ ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas setiap pujian umat-Mu. Mari saudara, kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari puji Tuhan dengan sepenuh hati, langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja, haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit
Nama-Mu yang layak diagungkan Tuhan. Biar setiap lidah mengaku, setiap bibir berseru atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari jemaat kita nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar kami semua boleh menerima pengurapan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali saat ini. Saya berdoa kita semua boleh mengalami kebaikan demi kebaikan dan boleh mengalami lawatan Tuhan pada saat ini. Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perangkap Ketakutan. Bicara soal ketakutan, siapapun bisa mengalami yang namanya ketakutan. Terutama kalau kita ada di tengah-tengah sesuatu yang serius, sesuatu yang besar, yang membahayakan dan di luar kendali kita. Hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus. Dan kita terlebih dahulu baca dari Matius 14 ayat 24 sampai yang ke-32. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah mereka, orang banyak itu kenyang dan mengumpulkan sisanya 12 bakul itu, ketika itu hari sudah mulai gelap, mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Dan murid-murid naik perahu, menyeberangi danau, sementara Yesus ditinggal sendirian untuk berdoa. Mungkin di perahu itu mereka saling sharing dengan sukacita tentang mujizat yang baru saja Yesus lakukan. Tapi di tengah-tengah danau itu bertiuplah angin sakal yang begitu lumayan kencang rupanya ya, sampai menimbulkan gelombang yang cukup besar, mengombang-ambingkan perahu mereka. Murid-murid saat itu mungkin kepayahan mengendalikan perahu mereka dan berusaha untuk bisa mengatasi situasi pada waktu itu. Tentunya mereka udah capek ya seharian itu melayani begitu banyak orang, lalu mereka juga saat itu ada di tengah-tengah air, terjebak gak bisa kemana-mana, dan ombaknya juga besar, dan hari juga sudah gelap. Mereka mulai mengalami yang namanya ketakutan. Ada perasaan was-was pada diri mereka, karena gak semua murid Yesus itu nelayan yang biasa berurusan dengan air. Dan seperti kita tahu juga, kehidupan kita pun tidak selalu mulus ya Bapak Ibu. Tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu baik-baik saja. Sekalipun kita juga sudah mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, percaya Tuhan, tetap aja yang namanya badai kadang-kadang menimpa kita juga. Ada yang mungkin hari-hari ini kehilangan pekerjaan, tidak ada pemasukan, atau mungkin juga ada di antara kita yang divonis dokter mengalami sakit yang sangat berat, mungkin terminal illness, ada juga yang mengalami bencana. Hari-hari ini
cuaca begitu tidak terduga, bisa banjir di gunung, bisa gempa di mana-mana. Menghadapi situasi seperti itu, mungkin kita merasa terancam, merasa ketakutan, kepayahan. Kita harus berjuang untuk bisa tetap percaya pada Tuhan dan tidak menyangkal Dia. Kita tetap berusaha untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita juga berjuang untuk terus menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dan kita merasa takut karena kita tidak siap untuk menghadapi apa yang terjadi di depan. Kita merasa tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah keadaan. Tapi apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita terperangkap di dalam ketakutan itu sendiri. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketakutan membutakan kita. Dalam Matius 14 ayat yang ke-26 tadi, dikatakan ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Di tengah tiupan angin sakal itu, gelombang begitu tinggi, mereka melihat sosok bayangan datang menghampiri mereka, berjalan di atas air. Murid-murid langsung ketakutan, mengira itu adalah hantu. Situasi waktu itu begitu kacau sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Padahal itu adalah Yesus, sosok yang seharusnya mereka kenal baik karena mereka sudah bergaul setiap hari dengan Yesus. Tapi nyatanya mereka bisa tidak mengenali sosok itu, tidak mengenali yang datang itu adalah Yesus. Kalau dihitung-hitung, murid-murid ini sering menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan, bukan? Mulai dari air berubah menjadi anggur, mereka bisa menjala ikan dengan begitu banyaknya sampai hampir koyak jalanya. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Semuanya mereka sudah saksikan, bahkan 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi mujizat besar, memberi makan 5.000 orang laki-laki tidak terhitung, wanita dan anak-anak. Mereka sudah melihat bagaimana apa yang tidak mungkin buat manusia menjadi mungkin buat Tuhan. Dan semua mujizat yang mereka saksikan itu terjadi di luar nalar manusia, bukan? Tapi tidak pernah sekalipun mereka lari ketakutan melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi waktu mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air, mereka ketakutan setengah mati. Kita bisa lihat bagaimana ketakutan itu bisa mengintimidasi kita, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas, membutakan mata rohani kita, membutakan murid-murid, orang-orang percaya, termasuk kita mungkin. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Ketakutan itu pekerjaannya si iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum, yang berjalan berkeliling dan menakut-nakuti kita. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Adalah pekerjaan iblis untuk mengintimidasi, menakut-nakuti kita. Dan dia berusaha untuk menelan kita dengan cara dia menuduh kita, menghakimi kita, memasukkan pikiran-pikiran yang negatif supaya kita bisa membayangkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Dia juga kerjanya itu melemahkan kita,
membuat kita menjadi putus asa, apatis, dan tidak percaya Tuhan. Tujuan iblis itu dia supaya kita ini tidak bisa melihat pribadi Tuhan dan tidak bisa merasakan atau mengenali kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha hadir, maha tahu. Dia adalah Immanuel. Jika Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, masa Tuhan tinggalin kita pada saat kita mengalami badai? Apakah mungkin Tuhan menelantarkan kita di saat kita mengalami situasi yang genting, yang bahaya? Tidak mungkin, bukan? Tapi itulah yang terjadi dengan murid-murid. Mereka begitu terintimidasi oleh ketakutan sehingga tidak mengenali Yesus dan menganggap Yesus itu hantu. Dan melihat murid-muridnya ketakutan, apa yang Tuhan lakukan? Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Orang yang lagi panik, ketakutan, biasanya pikirannya itu ngawur dan tidak fokus. Mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga, malah membahayakan. Misalnya, contohnya kalau orang kelelep, itu kita harus hati-hati menolong mereka yang lagi kelelep di air itu. Bisa-bisa kita yang dicengkram oleh orang yang kelelep itu, malah kita yang dilelepin karena mereka ingin naik mencapai udara. Ada kalanya orang yang kelelep itu justru harus dipukul oleh yang nolongnya itu supaya mereka pingsan dan tidak meronta-ronta, sehingga mereka bisa dibawa ke pinggir, diselamatkan. Dengan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus itu seolah menampar mereka, seolah berkata, "Hei, sadar, ini aku loh." Tuhan menyadarkan murid-muridnya akan siapa dia, pribadinya itu. Mengembalikan fokus mereka kepada Tuhan dan bukan kepada situasi yang kacau pada saat itu. Sekaligus Tuhan juga menenangkan mereka. Jadi Bapak Ibu, saat kita menghadapi situasi yang tidak baik, saat menghadapi suatu masalah pergumulan yang berat, mengalami badai, kita harus bisa tenang. Tenangkan diri sampai kita benar-benar bisa melihat, menemukan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Dengan tetap tenang, kita bisa mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan, dari diri kita sendiri kepada Tuhan. Dengan kalau kita tenang, kita bisa mempelajari situasi dengan lebih baik. Kita bisa mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada yang mungkin bisa kita pilih. Kita bisa pikirkan antisipasi apa yang harus kita lakukan, dan kita bisa ambil keputusan dengan tepat dan bijak. Coba kita selidiki diri sendiri. Saat keadaan tidak baik, saat kita dalam bahaya, kepada siapa kita menaruh rasa tenang dan percaya? Kita lebih percaya kepada Tuhan atau kepada dokter? Kita lebih percaya kepada Tuhan atau kepada bank, saudara-saudara kita yang kaya mungkin, atau kepada orang-orang yang punya kedudukan? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan ucapkan sendiri. Bahwa Dia berjanji untuk menyertai, untuk meneguhkan, menolong, memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tidak ada dokter, tidak ada bank, pinjol, atau orang hebat manapun yang bisa berjanji seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Lalu
Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketakutan melumpuhkan kita. Matius 14 ayat 28 sampai 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Waktu Petrus bisa mengenali bahwa itu Yesus yang berjalan di atas air, dia bilang kepada Tuhan, "Apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus melangkah. Dia turun dari perahunya dan dia menghampiri Yesus berjalan di atas air. Petrus bertindak sesuai arahan Yesus. Perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa Petrus tidak bertindak sebelum Yesus menyuruhnya datang. Saat itu masih badai, masih angin keras bertiup, masih ada gelombang yang tinggi, masih keadaan masih gelap. Tapi Petrus memberanikan diri melangkah dengan iman, berjalan di atas air. Artinya Bapak Ibu, semustahil apapun kondisi yang kita alami, harus kita pastikan bahwa kita bertindak sesuai arahan firman Tuhan. Jangan bertindak menurut keinginan kita sendiri, tapi kita harus bertindak searah dengan pimpinan Tuhan sendiri. Dan Petrus berhasil berjalan beberapa langkah, lalu dia mulai merasakan tiupan angin, dia merasakan dinginnya air menyentuh kakinya, dan dia mulai ketakutan. Begitu ketakutan, hatinya menjadi ciut dan dia mulai tenggelam. Intimidasi ketakutan berhasil melumpuhkan Petrus. Petrus tadinya bisa berjalan di atas air, tapi sekarang tidak. Ketakutan menguasai panca inderanya, logikanya, dan emosinya. Sekarang kakinya tidak lagi bisa bergerak melangkah. Kakinya terasa berat dan dia mungkin jadi lemas dan mungkin juga gemetaran. Sehingga dia tidak bisa lagi melangkah. Karena dia mulai berpikir, ini aku berjalan di atas air, berarti melawan hukum gravitasi. Tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Dan dia mulai merasakan dinginnya air. Dan dia menjadi semakin ragu, semakin takut. Dan itu yang menyebabkan dia tidak bisa meneruskan langkahnya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau ada ketakutan di dalam diri kita, itu melumpuhkan iman kita. Si ketakutan ini kalau menguasai pikiran, logika kita, perasaan kita, panca indera kita, kita akan akhirnya mulai membayangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tragis, yang jelek, yang menyedihkan, yang mungkin menimpa kita di kemudian hari ataupun orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Dan ini bukannya bikin kita jadi tenang dan fokus pada Tuhan, malah kita jadi lemah, jadi kalah dan tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Tapi harus kita akui, sebagai orang percaya mungkin kita tidak selalu kuat, tidak selalu hebat, bisa mengatasi semua badai dengan mudahnya. Ada kalanya juga mungkin kita merasa khawatir, merasa takut, gentar. Dan mungkin juga secara rohani kita juga mulai tenggelam, tidak lagi berani melangkah sesuai firman Tuhan. Di saat seperti itulah kita harus sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dengan lebih lagi.
Waktu Petrus menyadari dia mulai tenggelam, dia pun berseru kepada Yesus, "Tuhan, tolong aku." Dan Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang Petrus. Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak atau mati tenggelam. Pertolongan Tuhan pasti tepat waktu. Tapi Tuhan juga menegur, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kata kurang percaya berarti percayanya itu tidak bulat, tidak utuh, tidak sempurna. Masih ada kebimbangan, ada keraguan. Padahal orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 6-7, "Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Jadi Bapak Ibu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan biarkan ketakutan melumpuhkan kita. Kita harus percaya sepenuhnya dan jangan bimbang. Sebab ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan di dalam kita. Kita lakukan aja apa yang Tuhan suruhkan. Dia akan menyertai dan memampukan kita untuk menjalaninya. Bahkan di saat kita mulai goyah pun tangannya akan terulur dan menopang kita, mengangkat kita dari keterpurukan. Belum lama ini suami saya memang didiagnosa mengalami unstable angina karena ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Dan dokter menyarankan untuk secepatnya dioperasi. Tentu saja sebagai manusia kami pun mengalami perasaan was-was, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi kami tidak mau terjebak di dalam ketakutan itu sendiri. Dan kami bisa tetap tenang menghadapi semuanya ini karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami, yang memberikan kekuatan. Dan kami berusaha menyikapinya dengan bijak sambil terus cari info sana-sini. Kami pelajari situasi yang terjadi dan segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa kami ambil, yang bisa kira-kira ditempuh. Tapi terutama kami juga berdoa bagaimana Tuhan maunya, bagaimana ini. Dan satu hal yang kami yakin, ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Dan Tuhan juga yang memberikan tuntunan, memberikan hikmat, bahkan konfirmasi-konfirmasi untuk kami bertindak bagaimana, apa yang harus kami jalani, rumah sakit yang mana, dokternya siapa, metodenya bagaimana. Puji Tuhan, Tuhan pimpin semuanya sehingga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Dan suami saya bisa dioperasi, bisa mengalami pemulihan dengan luar biasa. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu, kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi yang pertama, jangan biarkan ketakutan membutakan kita. Sehingga kita salah ambil keputusan, salah langkah, dan ujung-ujungnya adalah penyesalan. Tapi dalam segenting apapun, semenakutkan apapun situasi yang kita hadapi, kita harus tetap tenang. Kita sadari bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk mengatasi segala sesuatunya. Dan
Dia juga yang berkuasa mengubah segala yang buruk menjadi kebaikan buat kita. Dan yang kedua, jangan biarkan ketakutan itu melumpuhkan kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruhkan. Biar kita fokus kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri ataupun masalah yang kita hadapi. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan kita, meneguhkan kita, menolong kita. Dan kita mau percayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh meneguhkan kami Tuhan, menguatkan kami, supaya kami tidak takut menghadapi apapun Tuhan. Badai boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami boleh tetap fokus kepada Tuhan. Kami boleh menaruh rasa percaya dan rasa tenang kami hanya kepadamu Bapa. Sebab di dalam Engkaulah kami boleh benar-benar merasa aman, merasa kuat. Karena tangan-Mu sendiri Tuhan yang menopang kami. Tangan-Mu sendiri Tuhan yang memegang kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Yang memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan, kalau ada keraguan di dalam hati kami, ampuni kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tolak setiap roh-roh ketakutan, roh yang mengintimidasi, roh-roh yang melemahkan. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu Tuhan boleh berbicara lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biar Tuhan yang memberkati mereka satu persatu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang menolong, Tuhan yang memberikan jawaban. Tuhan mau cukupkan segala keperluan anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, biar senantiasa ada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi Bogor, bagi Indonesia, Tuhan biar seluruh negeri ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu, rencana-Mu yang terjadi bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera di seluruh bangsa kami Tuhan. Tuhan berikan juga pertobatan bagi negeri ini Tuhan. Tuhan berkati juga Gereja Bethel Indonesia, di mana Pak Rubin Adi menjadi pimpinannya. Tuhan berkati, biar gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Dan boleh banyak jiwa datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami pertobatan yang sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami berpisah, biar kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Dan terimalah anugerah, kasih karunia, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pertolongan, kekuatan, dan kemenangan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.